Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rasulullah SAW diabadikan sifatnya di dalam surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini menceritakan bagaimana sosok Rasulullah SAW. Rasulullah SAW digambarkan di situ, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian, kata Allah, rasulun min anfusikum, seorang utusan dari diri kalian, utusan yang merupakan manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, dia terasa berat penderitaan yang kalian alami, harisun 'alaikum, dan dia punya ambisi pada kalian, bil mu'minin, agar kalian menjadi orang-orang yang beriman, raufun rahim, dan dia punya sifat ra'fah, kasih sayang, dan rahim. Itulah gambaran tentang karakter yang digambarkan oleh Allah di dalam diri Rasulullah SAW. Rasul inilah yang dilahirkan di tengah kita untuk mengemban risalah. Sifat yang digambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 128 itu dibentuk oleh Allah. Rasulullah SAW menyatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang telah membentuk adabku, Allah lah yang telah mendidikku, fa ahsana ta'dibi, sehingga sempurnalah adabku. Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan kesempurnaan adab dan akhlaknya. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain menyatakan, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW mulai umur 38 tahun. Rasulullah mulai merasakan keinginan kuat untuk melakukan tahanus, menyendiri di Gua Hira. Umur 40 tahun Rasulullah SAW dinobatkanlah Allah menjadi Nabi dan Rasul ketika Allah menurunkan surat Al-Alaq kepada Nabi. Allah nyatakan kepada Rasulullah SAW, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Kemudian setelah itu Allah menurunkan surat Al-Mudaththir kepada Nabi. Di sana ada perintah, fa'andir, berilah peringatan. Perintah memberikan peringatan itu sekaligus memaknai eksistensi Rasulullah sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul yang mendapatkan titah untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Maka sejak perintah itu, Rasulullah SAW dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, resmi menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW dengan karakternya yang digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 128 tadi, memang kemudian akhirnya betul-betul menjalankan amanah menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW ketika Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 menyatakan kepada Rasulullah, "Wa andir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan olehmu keluargamu yang paling dekat. Sejak saat itu Rasulullah SAW dengan ambisinya yang kuat, maka Rasulullah ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah sampaikan pada Khadijah. Sejak saat itu Rasulullah mengatakan pada Khadijah, "Ya Khadijah, la rahata ba'dal yaum." Wahai Khadijah, tidak ada lagi waktu istirahat setelah hari ini. Ya Khadijah, qad ra'a waktu naum. Wahai Khadijah, waktu tidur sudah habis. Begitulah kesungguhan Rasulullah menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah betul-betul all out menjadi Nabi dan Rasul, mengemban amanah. Saking beratnya amanah itu, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, hingga sahabat pun merasakan bagaimana beratnya wahyu itu diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah betul-betul menyingsingkan lengan. Siang malam Rasulullah berjuang, berdakwah di tengah-tengah umatnya. Dimulai dari keluarga paling dekat. Rasulullah mengajak Khadijah, dan Khadijah kemudian memeluk Islam karena dakwah Rasulullah. Setelah itu Rasulullah kemudian mengajak saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengajak teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan dari tangan Abu Bakar As-Siddiq kemudian masuk Islam teman-teman Abu Bakar seperti Utsman bin Mad'un, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha, termasuk Abu Ubaidah al-Jarrah, dan beberapa sahabat senior yang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang merupakan generasi awal, as-sabiqun al-awwalun, generasi awal. Dan mereka ini adalah merupakan sel-sel yang merupakan hasil
perekrutan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dimulai dari Rasulullah. Menjadi sel yang pertama Khadijah, Ali, dan Abu Bakar. Dan kemudian dari sana berkembang sel itu menjadi banyak. Dibentuklah kemudian oleh Nabi SAW pembinaan. Mulailah ada kelompok pembinaan yang pertama kali, dan itu kemudian disebut sebagaimana dalam Sirah Al-Halabiyah dengan istilah halqah. Mereka mulai membentuk kajian-kajian kelompok-kelompok kecil, di antaranya di rumah masing-masing sahabat, seperti dalam riwayat ketika Nabi mengirim Khubbab bin Al-Ard ke rumah Sa'id bin Zaid dan adiknya Umar bin Khattab, Fatimah binti Al-Khattab. Kemudian ada pertemuan umum yang dibikin oleh Rasulullah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di dekat sofa. Di situ mereka mulai melakukan aktivitas intensif secara terus-menerus. Pembinaan dilakukan, wahyu turun disampaikan kepada mereka. Mereka diajari bagaimana tata cara beribadah, mereka dikuatkan akidahnya. Begitu juga bagaimana pembentukan akhlak dan adab mereka. Seperti di dalam ayat yang dinyatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 tadi, dilanjutkan oleh Allah, waqfid janahaka, dan kamu harus merendahkan sayapmu. Itu adalah bahasa kiasan untuk menunjukkan betapa mereka diajari oleh Allah agar mereka bersikap tawadhu, agar mereka menunjukkan akhlak yang mulia untuk berdakwah. Sebab kalau tidak, kata Allah, walau kunta faddan ghalidal qalbi, kalau hatimu keras dan kaku, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari sisimu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, begitulah Rasulullah SAW mengawali dakwahnya. Di tempat itu, di Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah SAW membangun setapak demi setapak, tahap demi tahap. Sahabat akhirnya berhasil direkrut, dan jumlah mereka memang tidak banyak, tetapi mereka menjadi pondasi awal terbentuknya kelompok dakwah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.